Jetour T2, SUV medium barunya Jetour di Indonesia. Nah, yang paling unik dari si T2 ini jelas adalah bentuknya. Jadi dia tinggi, besar, terus mengotak banget. Jadi kayak SUV yang tangguh banget gitu. Tapi dia bisa sekaligus kelihatan ke futuristika. Nah, kalau lihat sekilas juga dia kelihatan kayak SUV mahal gitu ya. Mungkin kalau orang ngira bakal di atas 1 miliar atau SUV 2 miliaran gitu. Padahal di Indonesia, si T2 ini harganya di bawah 600 juta. Nah, buat detailnya, semangat nih 10 hari dari Jetour T2. Satu, varian dan harga. Sebelum kita jabarin, mungkin masih ada yang baru pertama kali dengar nama Jetour. Oke, kita jelasin singkat ya. Jetour ini jadi salah satu brand di bawah Chery Holding Group atau di bawah grup besarnya Chery. Meski masuk Indonesia ini sama perusahaan yang beda ya dengan Chery. Nah, semua produknya mereka di sini atau di Cina juga itu SUV ya. Dan Jetour juga mengklaim mereka jadi brand SUV dengan perkembangan tercepat di Cina. Di Indonesia, Jetour punya 3 lineup sekarang. Ada Dashing, SUV 5-seater yang udah kita pernah bikin review juga, X70 Plus, SUV 7-seater, dan satu lagi ini, T2, SUV mengotak berpenggerak 4 roda. Nah, si T2 ini yang bakal kita bahas di video kali ini ya. Nah, kalau sama brand konvensional, Jetour T2 ini sebenarnya nggak ada kompetitor langsung sih ya. Dari segi dimensi, panjang Jetour T2 secara keseluruhan hampir 4,8 meter. Mirip-mirip dimensinya Fortuner, Pajero Sport gitu-gitu ya. Tapi itu karena ada casing ban serepnya juga di belakang. Kalau nggak ada ban serepnya, jadi 4,6 meteran. So, mirip-mirip dimensi CR-V atau Forester gitu ya. Kalau sesama brand Cina, T2 ini mungkin bisa ketemu sama Tank 300. Tapi Tank 300 kan mesinnya diesel atau bensin hybrid ya. Dan dia leather frame. Sedangkan T2 ini bensin turbo dan dia monokok ya. Sedangkan kalau lihat bentuk overallnya, T2 boleh dibilang mirip-mirip Land Rover Defender 110 lah ya. Meski dengan dimensi yang lebih compact dan harga yang jelas jauh banget lebih terjangkau. Sekitar 1/6 harga Defender di Indonesia ya. Buat variannya, T2 baru diluncurkan dalam satu varian aja yang pakai mesin 2000cc turbo dan berpenggerak 4 roda. Dan harganya termasuk sangat bagus ya, masih di bawah 600 juta. Bahkan lebih murah dibanding harga T2 di Malaysia atau di Meksiko yang 700 jutaan dan 900 jutaan di Rusia. Kalau di sini, dibanding Terra, Fortuner, dan Pajero Sport yang 4x4 varian atas juga masih jauh lebih oke sih ya. Begitu juga dibanding Tank 300 yang 4x4 ya. Not bad lah harga ini. Nah, Jetour Indonesia juga udah sempat ngumumin bakal bawa varian yang plug-in hybrid atau IDM yang mereka sebutnya nanti di semester 2 tahun 2026 ini, dan harga indikatifnya di 830 jutaan. Menarik tuh ya. 2. Pilihan warna. Jetour T2 di Indonesia tersedia dalam 5 pilihan warna. Putih kaki white, silver aviation silver, hitam carbon crystal black, dan 2 warna special matte yang perlu nambah 10 juta ya, abu-abu highway grey dan hijau electroplated green. 3. Eksterior gagah. 3 kata paling gampang buat menggambarkan desainnya Jetour T2 ini mungkin boxy, gagah, tapi futuristik. Tapi kayak yang kita bilang di awal, desain mengotaknya T2 ini juga kelihatan mahal ya. Jelas sangat terinspirasi dari Defender baru yang di sini harganya di atas 3 miliar ya. Makanya di bawah 600 juta bisa dapat desain kayak gini, menurut kita udah gila banget ya. Anyway, bukan cuma gagah-gagahan, aspek eksteriornya T2 juga cukup dibuat tangguh buat off-road ya. Kayak ground clearance-nya yang sampai 220 mm atau hal-hal kayak approach angle, departure angle, dan rem breakover angle yang tinggi banget buat anti gasrut. Dan iya, kalau tanpa ban serep, T2 ini panjang keseluruhannya emang 4,6 meteran. Tapi gimana pun juga ini tetap sangat bongsor ya, dengan lebar tanpa spion yang nyampe 2 meter. Oke, detail desainnya. Depannya banyak banget komponen yang mengotak-ngotak ya. Dari grillnya yang dibuatin 6 kotak hitam gloss gini, dan di dalamnya ada tulisan Jetournya. Dan ini bisa nyala ya kalau mobilnya lagi nyala dan lagi idle. Sedangkan kalau jalan dia bakal mati. Nice ya. Lampunya juga mengotak-ngotak gini dengan bagian dalam hitam. Ada 2 proyektor panjang yang ditumpuk ke atas bawah dan 4 bilah persegi panjang di atas bawah kiri kanannya. Keren sih ini ya. Ada tulisan Drive Your Future tuh di pinggirnya. Oh, dan Jetour nyebut lampunya full LED matrix namanya. Dan diklaim jarak penerangan lampu jauhnya bisa sampai 200 meter dan lebar pencahayaannya hingga 38,1 meter. Nice ya. Bumper hitam Dove di bawahnya mencuat keluar banget ya, ala-ala Jeep Wrangler, dan nambah kesan ruggednya nih ya. Dan sekali lagi ada elemen kotak-kotak yang ditumpuk vertikal gini. Nah ini kalau di T2 yang versi Cina itu jadi lampu ya, tapi yang versi global nggak dibuat nyala, jadi hiasan aja ya. Panel abu-abu di samping radarnya pun dibuat kotak-kotak. Begitu juga fog lampnya ya, yang ada di housing yang bentuknya unik itu.
Nah yang keren di kap mesinnya, selain ada tonjolan besarnya, coba lihat yang di dekat cowlingnya itu tuh. Ada kayak bar yang keluar gitu ya. Nah kalau dilihat dari dekat dia ada tulisannya tuh maksimal 15 kg. Nah artinya kita bisa pakai ini buat jadi mounting sesuatu tuh ya, sampai beban 15 kg. Not bad ya. Detail lampu depannya pas mobilnya nyala, logo Jetournya juga langsung nyala. Dan begitu juga di areal yang 4 titik di atas bawah kiri kanan proyektornya itu ya. Lampu besarnya LED proyektor yang bawah, lampu jauhnya LED proyektor yang atas, lampu seinnya LED yang ganti di arealnya, dan ada fog lamp LED di bawah. Nah, kayak yang tadi kita bilang, si logo Jetour ini begitu kita masukin gigi D atau R, lampunya bakal mati ya. Jadi kalau udah jalan, yang bakal nyala cuma lampu yang di pinggir-pinggir aja ya, yang logo Jetournya enggak. Dan dia ada fungsi cornering light juga. Jadi kalau misalnya kita nyalain lampu sein ke kiri, nah nanti si fog lamp kiri aja bakal nyala buat terangin sisi kiri. Kalau nyalain lampu sein ke kanan, fog lamp yang sisi kanan aja bakal nyala. Dan kalau kita belok setir juga ya, kalau belokin setir ke kanan, fog lamp kanannya bakal nyala. Dan kalau belokin setir ke kiri, fog lamp kirinya aja bakal nyala. Sampingnya, bagian sini pun kelihatan mengotak banget ya. Dan coba lihat, fender depannya dan fender belakang yang sewarna bodi aja sebenarnya udah dibuat menonjol keluar banget tuh ya lekukannya. Tapi ditambah lagi sama cladding plastik hitam yang lebih menonjol lagi, ngebentuk cover fender gini ya jadinya. Dan tentunya offset bannya juga dibuat hampir rata fender, jadi nggak kelihatan culun ya. Dan side step ini juga kelihatan terintegrasi penuh sama mobilnya, bukan kayak bagian tambahan doang. Nice ya. Nah pilar A, pilar B, sampai pilar C-nya yang bentuknya unik itu dihitamin gloss gini ya. Jadinya ngasih kesan atap yang mengambang. Dan di atapnya ada roof rail yang diklaim kuat buat angkut beban hingga 300 kg. Jadi bisa nyusun tenda tuh ya di atas itu. Velgnya juga gede, 19 inci dengan warna abu-abu gelap 5 spokes gini. Dan kasih SUV beneran, bannya tetap tebel ya, meski velgnya udah gede. 255 60 R19. Dan ini bawaan dari sananya udah pakai ban all terrain gini ya. Ya emang gak se-ekstrim ban MT sih emang. Tapi paling gak, ban AT gini masih sangat tenang ya kalau dipakai jalan kenceng di jalan raya. Sambil bisa ngasih kapabilitas lebih baik dibanding ban standar. Spionnya bertengger manis di pintunya dan model spionnya pun kekotakan tangguh gini ya. Handle pintunya pakai model standar gini, nggak ngumpet-ngumpetan. Oke, belakangnya. Nah ini sih bagian favorit kita sih ya. Yang bikin si Titu ini kelihatan paling tangguh. Bahkan bagian ini kelihatan lebih mengotak dibanding Defender ya. Dan kalau Land Rover pakein konde bulat buat ban serepnya di Defender, casing ban serepnya Titu ini bahkan dibuat mengotak juga. Nice ya bentuknya. Nah dari pilar C-nya tadi dibuatin panel yang bergaris-garis gini. Dan panel ini dibuat nyambung ke lampunya tuh. Lampunya sendiri unik ya, mikanya dibuat smoke dan kelihatan rata kecuali 2 garis vertikal tengahnya yang lebih menonjol. Nah desain lampunya Jetour sebut straight waterfall through tail light. Tapi lampu di dalamnya dibuatin 4 garis kayak lampu depannya. Jadi begitu nyala kelihatan senada banget ya sama lampu depannya. Di sebelah kanan casing ban serepnya ada cover buat part-part dari engselnya, meski ini lebih ke hiasan aja sih ya, biar kelihatan lebih tangguh gitu. Dan logo Titu XWD-nya ada di sini. Sedangkan yang sisi kiri ada handle vertikal buat buka bagasinya dan logo Jetour di atasnya. Nah cover ban serepnya pun dipakein warna bodi plus ada hitam di tengahnya. Dan yang buat pasar Indonesia gak dapat logo JT di atasnya ya. Bumper hitam Dove di bawahnya pun dibuat lebih nonjol kayak di depan. Dan yang ujung kiri kanannya ada motif yang mirip motif housing fog lamp di depan tadi. Dan kalau yang kotak bertumbuk vertikal merah di belakang ini beneran nyala ya. Jadi fog lamp belakang dia di sini. Knalpotnya ngumpet di bawah dan ada 2 ya, satu di kiri dan satu di kanan. Wipernya ngumpet di belakang ban serepnya. Di tengah-tengah yang stop lampnya ada yang kayak dudukan kamera. Nah itu kosong ya. Kalau di Cina kepake buat jadi spion kamera tuh buat yang varian tingginya. Dan antenanya pakai yang model sirip hiu gini. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya yang LED 4 garis tadi, lampu remnya LED vertikal 2 bilah di tengah-tengahnya, plus high mount stop lamp LED, lampu seinnya LED vertikal yang paling luar, lampu mundurnya LED horizontal yang garis bawah, dan ada fog lamp belakang yang 4 kotak di paling bawah itu. Oh, dan lampu nomor platnya LED ya, yang modelnya dari pinggir gini. Interior modern. Kayak luarnya, desain interior Titu ini juga kayak pakai kombinasi gagah tapi sekaligus modern gitu.
yang khas SUV tangguh kayak Defender, Wrangler, dan G-Class misalnya. Bentuk dashboardnya kan cenderung pendek dan tegak banget tuh ya, dengan garis horizontal yang super tegas dari kiri ke kanan. Tapi di tengah itu ada sentuhan modern berupa layar sentuh raksasanya. Terus yang kelihatan gagah lagi nih, konsol tengahnya yang punya tuas transmisi gede banget. Terus desain ala-ala baut ke expose di pinggirnya, dan handlebar kayak gini. Tapi di tengahnya duduk manis wireless charger dan knob buat pemindah mode berkendara itu, yang ngasih kesan modern juga. Overall kita suka sih ya desainnya. Harusnya bakal bikin lebih timeless dibanding desain yang cenderung modern aja gitu ya. Oke, detailnya, bentuk setirnya unik nih ya. Lebih gede dibanding setir pada umumnya dan punya bagian bawah, atas, kiri, dan kanan yang flat semua. Oke lah ya. Dan ini dilapis kulit yang dicampur kulit perforated gitu. Bahannya, dashboard yang paling atas pakai bahan empuk kayak lapis kulit gini yang ada jahitan merahnya, dan di tengah-tengahnya ada grill speaker yang unik tuh, ada tulisan Drive Your Future. Bawahnya ada panel ala metal gini ya, yang keren tuh ya. Ada titik-titik yang kayak dibuat map topografi suatu tempat gitu. Nah, di Titu yang PHEV ini jadi ambient light, tapi di yang bensin kayak di Indonesia ini nggak ada lampunya di baliknya ya. Di bawahnya lagi ada storage yang udah berlapis karet bermotif, dan di bawahnya lagi ada garis horizontal lagi yang dilapis kulit perforated. Bahkan panel ventilasi AC di tengah dan di kiri kanannya aja dilapis bahan ala metal gini. Nice ya ini. Konsol tengahnya pakai model jembatan dengan bagian bawah bolong, dan di bawah keren tuh ya, ada logo JT-nya sama kayak di setirnya. Sedangkan bagian atasnya pakai panel kayak kayu doff gitu, jadi nggak gampang ceplak-ceplak sidik jari ya. Joknya juga keren nih, bentuk supportnya tebel-tebel gitu. Ini bahannya dilapis kulit hitam yang pakai jahitan merah di pinggirnya, tapi kalau lihat ke tengahnya yang bagian perforated, yes, kayak dibuat motif ala-ala map topografi yang di dashboard tadi itu lagi ya. Oh, dan headrestnya juga modelnya lebar banget ini. Nah, ini jok belakangnya. Buat yang belum tahu, Jetour T2 ini 5-seater ya. Dan model jok belakangnya pun sama tuh ya. Support kiri kanannya juga dibuat lebih tebal-tebal dengan lapisan kulit hitam berjahitan merah. Dan yang bagian tengah di kiri kanannya juga perforated dan kayak dibuat motif kayak di depannya. Tapi sentuhan terkeren menurut kita ada di pintunya. Tuh lihat bentuknya. Keren ya, kayak pintu di mobil yang jauh lebih mahal gitu. Yang pintu depan bagian paling atasnya empuk ya. Di bawahnya ada handle pintu metal yang dibuat nyambung langsung ke kontrol kuncinya dan ke grill tweeternya. Nah, bawahnya yang deket pinggir luar dilapis kulit, dan ini lapisan kulitnya mirip di joknya ya. Hitam dan ada jahitan merah dulu, terus bawahnya ada yang perforated dan pakai motif yang serupa di jok tadi. Sandaran tangannya juga dilapis kulit, tapi yang unik ini nih ya, ada tali warna merah gini. Nah, ini ada magnetnya ya bawahnya. Jadi kita bisa angkat tali gini dan dia bakal langsung nempel lagi. Kayaknya ini jadi salah satu khas interior Jetour ya. Soalnya di dashing juga ada tuh kayak gitu. Dan di balik magnet itu pun bisa jadi storage yang lumayan besar ya. Nah, di bawahnya baru dia plastik semua. Tapi itu pun grill speaker Sony-nya kayak dibuat complicated mewah gitu ya. Pintu belakangnya kayak gini, sedikit beda nih dari yang depan. Paling atasnya nggak ada soft touch ya, tapi yang tengah sama tuh ya, dengan lapis kulit bermotif kayak yang di depan. Sandaran tangannya juga dilapis kulit. Nah, tapi di sini nggak ada tali merah magnet tadi, jadi dibuat lebih polos. Tapi di depannya sedikit dibuatin pegangan tangan yang ada ala-ala murke expose-nya, mirip yang ada di konsol tengah depannya tuh ya. Keren sih. Bawahnya lagi baru plastik dan ada grill speaker Sony yang kayak di depan juga. Masih ada lagi panoramic sunroofnya raksasa tuh ya, 64 inci. Jadi meskipun di dalam warna gelap semua, tapi bisa ngasih feel yang cukup airy kalau shade-nya dibuka ya. Dan ada ambient light nih yang cukup banyak. Ada di kolong dashboard yang di area kaki itu, di pintu depan bagian atas dan bagian bawahnya. Dan pintu belakang juga ada di bagian atasnya. Dan ini warna ambient lightnya bisa kita ganti-ganti dari head unitnya ya, yang ada banyak banget pilihan warnanya. Nice lah. Oh, dan lubang di bawah jembatan konsol tengahnya juga ada lampu putih tambahan ya, yang bikin barang yang kita taruh di situ harusnya kelihatan jelas. Oke, detail yang di dalam kabin. Sun visornya, yang kanan dalamnya ada card holdernya, dan buat buka kacanya ke bawah gini ya. Dan dapat kaca yang gede plus lampunya ada ring light ya, yang ngelilingin kayak gini. Bahkan ini juga bisa dipanjangin kalau lagi dikesampingin. Nice ya. Lampu kabinnya yang depan LED dan sekali klik langsung nyala 4 titik kayak gini. Yang baris kedua lampunya ada di kiri dan kanan LED juga, dan di bagasi juga masih dapat lampu yang bisa kita mati nyalain sendiri ya. Pegangan tangan plafonnya yang depan sisi penumpang selain ada yang biasa gini, ada tambahan juga di pilar A buat dipegang sambil jalan atau pas mau masuk ya. Sedangkan yang sisi driver sini bukan pegangan tangan, tapi dia buat naruh kacamata tuh ya. Unik. Tapi tetap ada pegangannya juga sih di pilar A kalau butuh pegang juga. Di belakang yang kanan sini selain ada pegangan yang model lipat, ada gantungan juga ya di sini. Plus di pilar B-nya pun ada tambahan pegangan lagi yang ada hooknya juga tuh buat gantung sesuatu. Yang sebelah kiri sama ya, pegangannya model lipat, ada gantungannya. Dan di pilar B juga ada pegangannya lagi dan gantungan lagi juga. Pedal gas dan pedal remnya pakai bahan metal gini. Nice ya. Pintu depan dapat seal plate metal gini yang ada lampunya. Sedangkan pintu belakang dapat seal plate metal yang mirip juga tapi nggak ada lampunya aja. Dan spion tengahnya model day and night manual gini. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana rasanya duduk di Jetour T2 ini?
5. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat banget. Nice nih ya feel-nya. Bukaannya juga lebar. Nah, buat napak ke dalamnya termasuk tinggi banget ya ini buat sebuah SUV monokok. Nggak sampai setinggi napak ke SUV leather frame memang, tapi udah termasuk tinggi banget ya. Makanya dikasih footstep gini nih buat bantu masuk. Dan ada pegangan juga di pilar A sisi driver dan sisi penumpang depan sana. Jadi kita tinggal grab ini dan naik ke footstep deh buat masuk lebih gampang. Nah, dia ada fitur easy entry exit juga. Jadi kalau kita buka pintu driver, nanti otomatis jok drivernya bakal mundur buat ngasih kita akses lebih gampang buat masuknya. Dan pas pintu ditutup, joknya bakal maju lagi. Begitu juga pas dibuka waktu kita mau keluar, dia bakal mundur lagi ya. Dan bahkan di jok penumpang depannya pun ada opsi ini di head unit. Jadi kalau kita buka pintu penumpang depannya, joknya bakal mundur dulu. Dan pas kita tutup, dia bakal maju lagi otomatis. Nice ya. Posisi duduk by defaultnya kalau kita set ke paling rendah, termasuk tinggi nih ya. Tinggi tapi masih ergonomis gitu. Dia lebih tinggi dibanding feel duduk di SUV monokok lain kayak CR-V, X-Trail gitu-gitu. Tapi nggak kerasa kayak duduk di atas mobil kayak di Pajero Sport atau Fortuner gitu yang tingginya berlebihan. Not bad lah ya. Jadi commandingnya dapat, tapi ergonomisnya juga masih cukup oke ya. Visibilitas ke depan oke banget di dashboard, nggak ada yang ngalangin. Dan patokan ujung kapas ini juga jelas banget ya. Dan visibilitas ke samping juga oke nih. Kacanya besar, spionnya bertengger di pintu, dan pilarnya cukup tegak. Jadi sense kita terhadap lingkungan sekitar cukup oke ya. Pengaturan jok drivernya elektrik 6 arah, slide recline, dan bisa dinaik turunin ketinggian. Plus ada lumbar 4 arahnya ya. Dan ada memory seats juga. Jadi dia pengaturan memorinya bakal muncul di head unitnya tiap kita habis atur-atur joknya kayak gini. Ada 3 tuh ya. Dan buat akses memorinya langsung, bukannya dari head unitnya. Yang penumpang depan juga elektrik ya, 4 arah, slide dan recline. Dan ada 3 memorinya juga tuh ya, yang bakal muncul tiap kita udah habis ubah joknya. Headrestnya hanya bisa diatur naik turun, tapi posisinya udah cukup oke lah buat sandaran sambil nyetir. Kepalanya udah cukup maju. Ruang kepala juga aman, apalagi ada panoramic sunroof raksasa ini yang nambah feel lega juga ya. Buat sandaran tangan di tengah, dilapis kulit jadi empuk. Ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi masih cukup lah buat sandarin tangan sambil pegang setir. Dan di tengah juga dikasih kayak handle gini ya. Lumayan nih, termasuk solid juga kalau kita mau pakai buat pegangan sambil jalan. Sandaran tangan yang di pintu juga empuk dilapis kulit. Seatbeltnya bisa diatur naik turun. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Dan termasuk jauh nih ya jaraknya dari dashboard. Buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan cukup besar tapi tanpa pet plastik ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga sama, termasuk berat juga nih. Sudut bukanya standar, nggak terlalu lebar dan nggak sempit juga. Dan karena atapnya full rata, jadi kepala kita nggak perlu nunduk pas masuk ya. Dan di belakang sini pun dikasih pegangan di pilar B-nya. Plus, karena ada footstep ini juga, jadi masuk ke dalamnya nggak sulit ya. Oke, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan. Dan jarak dudukan ini ke lantainya termasuk cukup oke lah ya. Sudut paha kita masih sedikit ngangkat. Tapi itu juga karena si Jetour T2 ini kan ada versi PHEV-nya yang ada baterai besar tuh di bawah lantainya. Makanya segini sebenarnya masih termasuk cukup oke ya. Apalagi buat yang di bawah 170 cm. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya super duper lega nih ya. Kerasa jelas ya efek wheelbase panjang dan 5-seaternya. Nice lah ya. Ruang gerak sepatunya kalau jok depan kita set ke paling rendah masih sangat aman. Headrestnya tiga-tiganya adjustable, jadi bisa bersandar santai gini. Nah, sudut rebah joknya ada 2 posisi nih ya. Satu yang lebih tegak gini dan satu yang sedikit lebih rebah. Kalau dibuat tegak gini, misalnya kita pengen sambil ngetik pakai laptop gitu, kalau ini ruang kepalanya masih aman ya. Dan kalau dibuat lebih rebah, not bad ya, sedikit lebih santai kalau pengen jalan jauh. Dan ini ruang kepalanya sedikit lebih aman lagi ya. Dan karena panoramic sunroof ini gede banget sampai 64 inci, jadi emang ngasih feel lebih lega lagi di belakang sini. Nice ya. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit jadi empuk juga. Dan ada armrest tengahnya gini nih, mantap. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya gampang banget ya, sangat luas. Karena lantainya rata, jadi kaki kita bisa stay di tengah sini juga. Dudukan tangannya sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya dan cuma sedikit aja lebih keras. Tapi emang sandaran ini jauh lebih maju dan lebih keras ya dibanding kiri kanannya. Tapi masih tetap ada headrest adjustable, jadi kepala kita nggak ngedanga. Ruang kepala kita juga aman dan seatbelt di tengah sini 3 titik juga ya. 6. Fitur berlimpah. Tampang ganteng, interior mewah, nanggung lah ya kalau fiturnya sedikit. Untungnya Jetour T2 ini nggak mengecewakan ya. Dari yang unik dulu, di balik spion tengah sini ada kamera nih. Nah ini bukan bagian dari kamera surround-nya ya, tapi dia adalah driving cam atau dashcam ya. Nah cara bukanya di head unit bisa klik yang logo kamera kecil ini di ujung kiri atas atau di menu aplikasi sini yang tulisannya DVR ini ya. Nah karena ini kepake buat ngerekam, jadi tentu butuh memori lah ya. Posisi slot memorinya ada di balik laci dashboard sini nih yang agak ngumpet. Nanti masukin deh micro SD ke situ. Nanti kita bisa pilih ya mau rekam di resolusi 720p atau 1080p. Bisa juga kita pakai buat foto atau video sekali aja gitu ya buat ngerekam sesuatu. Dan ini nyambung sama sistem mobilnya ya. Jadi kalau kita injek pedal rem, nanti logo rem di kanan sini bakal nyala. Kalau nyalain lampu sein, logo seinnya nyala. Kalau lagi pakai lampu jauh juga nyala tuh. Nice ya, udah bawaan gini. Lanjut, sumber daya banyak ya. Kalau mau wireless charging, tinggal taruh aja di pad yang sebelah kiri depan sini. Ini bisa sampai 50 watt ya buat yang HP-nya compatible. Dan ada kipas juga buat bantu dinginin HP-nya. Di bawah jembatan konsol tengah ini yang sebelah kanan ada 2
2 USB port, satu Type A dan satu Type C buat charge yang lebih cepat. Dan di sebelah kiri ada 2 lagi tuh ya USB port Type A. Yang satu buat koneksi device dan yang satu lagi buat USB video. Di belakang ada 2 USB port juga, yang satu Type A dan satu Type C. Dan bahkan di bagasi masih ada satu power outlet juga. Nice ya. Remote kuncinya unik nih bentuknya. Ada logo Jetour barunya dan di baliknya ada tombol lock, unlock, buka bagasi dan remote start. Dan ada lampu indikatornya ya yang nyala tiap kita pencet sesuatu. Dan setiap T2 dapat 2 smart key gini nih yang warnanya beda ya. Satu putih, satu abu-abu. Keren sih ya. Tentunya ini ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan klik tombol yang di handle sisi driver ini dan kuncinya kebuka. Dan spionnya juga kebuka ya. Buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja ya tombolnya tadi. Dan spionnya juga kelipet lagi. Tentunya spion kelipet otomatis ini bisa kita mati nyalain dari head unit ya. Nah, kalau kita aktifin welcome mode ini dari head unit, dia jadi ada fungsi approach unlock dan walkway lock ya. Jadi kalau mesinnya udah mati, remote-nya kita kantongin dan kita tutup semua pintu, terus kita menjauh dari mobilnya, nanti mobilnya bakal kekunci otomatis. Dan kalau kita deketin lagi mobilnya sambil bawa remote-nya, mobilnya bakal kebuka kuncinya otomatis juga. Dan welcome mode ini lebih keren lagi di tempat gelap ya. Jadi kalau kita deketin mobilnya di tempat gelap, pertama di area mobilnya bakal nyala dulu buat nyambut kita. Dan kalau kita udah makin deket, logo Jetournya di tengah bakal nyala dan mobilnya sekaligus kebuka. Nah, pas kebuka, si spionnya bakal memancarkan logo Jetour Travel Plus ke bawah gini. Dan ini bukan cuma di spion sisi driver ya, spion sisi penumpang depan juga ada tuh kode lightnya kayak gini. Keren ya. Dan pas kita buka pintunya pun masih disambut sama lampu biru di seal plate depannya. Oke lah. Sedangkan buat nyala atau matiin mesin pakai tombol start stop ini ya, bentuknya oke juga nih ya kan. Si remote kunci ini juga ada beberapa fungsi lainnya. Misalnya dari luar kita tahan tombol unlocknya, nanti dia bakal buka semua jendelanya. Kalau kita kunci lagi, semua jendelanya juga bakal otomatis ketutup lagi. Ada remote start juga, jadi kalau mobil kita kunci dan kita klik dan tahan tombol yang di atas ini, mesin mobilnya bakal nyala. Ini juga sekaligus nyalain AC mobilnya, jadi kabinnya dibuat adem dulu sebelum kita masuk. Nah, tentunya kalau kita nggak bawa remote-nya, kita tetap nggak bisa masuk mobil ya, jadi aman. Yang bawa remote baru bisa masuk, dan kalau udah masuk, kita bisa langsung jalan ya, karena kabinnya udah adem dan mesinnya udah hangat duluan. Oke, gimana seandainya si baterai remote kuncinya habis? Nah, kita bisa buka pakai obeng minus atau apapun yang sejenis nih ya. Tinggal dicongkel aja dan nanti ketemu anak kuncinya tuh di dalamnya. Nah, handle pintunya tinggal kita tarik sedikit. Nah, langsung kelihatan tuh ya tempat anak kuncinya. Dan tinggal kita putar dan anak kuncinya ke situ. Tentu alarm mobil bakal langsung bunyi. So, kita harus segera taruh remote-nya yang baterainya habis tadi di cup holder tengah sini nih yang ada logo kuncinya. Dan habis itu mobilnya bisa dinyalain lagi. Lanjut, panoramic sunroofnya gede banget nih ya. Sampai 64 inci kalau Jetour bilang ukurannya. Jadi penumpang depan dan belakang dapat semua. Dan kacanya juga bisa dibuka tutup nih ya. Nice lah. Ini tetap ada tombol fisikalnya kalau kita pengen buka tutup biasa. Atau bisa juga dikontrol dari head unit sini ya, yang bisa dilakuin lebih detail juga. Sound systemnya 12 speaker dari Sony. Di depan ada 5 speaker, 2 di bawah, 2 tweeter, dan 1 center speaker. Di belakang ada 4, 2 di bawah dan 2 tweeter. Di bagasi pilar C-nya ada 2 lagi buat surround sound. Dan di bawah lantai bagasi ada subwoofernya. Dan ada beberapa settings audio effectnya ya. Kalau kita set ke surround sound, kita nggak bisa ganti-ganti parameter lainnya ya. Jadi kalau mau lebih custom, kita pakai mode ST ini. Lanjut, jok depannya selain keduanya elektrik tadi dan masing-masing juga ada memorinya di layar, ada pendingin joknya juga yaitu ventilated seat. Masing-masing ada 3 level yang aktifinnya bisa tinggal slide-slide aja gini ya. Nice lah ya, kepake banget nih di cuaca super panas kayak di Indonesia gini ya kan. Jendelanya keempatnya auto up down, nice. Dan khusus jendela depan dia double glass gini ya, jadi lebih bagus buat insulasi suara. AC-nya dual zone auto climate control ya, suhu depan kiri dan kanan bisa dibeda-bedain. Jadi cara aturnya kita nggak usah klik tanda panah kecil ini nih, kita cukup klik sekali aja angkat temperaturnya, terus kita langsung swipe ya ke kiri kanan buat atur dengan cepat. Kalau mau atur kipasnya juga tinggal swipe aja. Atau kalau nggak suka atur pakai layar, enaknya masih ada tombol fisikal tuh di bawahnya. Yes, buat naik turunin kecepatan kipas dan naik turunin temperatur AC kiri kanannya pun masih ada tuasnya semua ya. Gini dong, jadi nggak terlalu mendistraksi pas jalan ya kan. Buat buka menu fullnya di head unit cukup klik aja salah satu temperaturnya. Suhu paling dinginnya 16 derajat Celcius dan paling panasnya 30 derajat Celcius. Ada buat atur karakter hembusan anginnya juga tuh ya. Eco buat yang bikin kerjanya paling ringan, comfort yang relatif santai, dan strong buat hembusan terkuat. Ada buat aren angin ke kaki dan ke atas, defroster kaca depan dan defogger kaca belakang. Dan 2 ini juga masih ada tombol fisikalnya tuh ya. Oh, dan defoggernya juga sekaligus aktifin defroster spion driver. Not bad ya. Ada menu AC Max juga buat set semua ke paling dingin langsung. Dan ada beberapa settings AC juga nih, kayak lock for AC cleaning yang otomatis nyalain kipas beberapa saat setelah mobil mati buat bersihin saluran AC dari jamur. Hot wind avoidance yang bakal selalu langsung nyalain AC ketika kita nyalain kipasnya. Dan Bluetooth call noise reduction yang bakal ngurangin level semburan kipasnya pas ada telepon via Bluetooth yang masuk.
Kabin belakang juga dapat ventilasi AC ya di tengah sini, yang tentunya level semburannya ikut sama yang di depan. Lanjut, lampunya otomatis yang pakai tuas di kiri setir sini. Tinggal puter-puter aja ya yang krom-krom ini. Dan yang sebelahnya buat nyalain fog lamp depan dan fog lamp belakang. Ada buat atur ketinggian sorotan lampu juga dari head unitnya. Ada welcome light juga yang otomatis nyalain logo Jetour ini kalau kita buka kunci mobilnya dari remote langsung. Dan dari head unit kita bisa atur follow me home plus durasinya nih. Jadi kalau kita udah matiin mesin mobilnya, kita cetekin tuas lampu jauhnya sekali. Nanti lampu mobilnya bakal tetap nyala buat 30 detik atau 60 detik tergantung kita setnya tadi ya. Bahkan setelah kita keluar mobil dan kunci mobilnya buat nemenin kita jalan di luar mobil. Dan uniknya, follow me home-nya ada indikatornya tuh di instrumen cluster bakal aktif buat berapa lama lagi. Dan wiper juga otomatis ya, aturnya pakai tuas yang di kanan setir sini. Plus ada wiper belakangnya. Tombol di setir yang sebelah kanan buat atur volume, track, teleponi, voice command, dan tombol favorit. Nah, tombol bintang favorit ini kita bisa set di head unitnya, mau dipakai buat fungsi apa. Dan yang setir sebelah kiri ada buat atur instrumen cluster dan adaptive cruise controlnya ya. Dan ada pedal shift juga di balik setir buat naik dan turunin gigi secara manual. Lanjut, di dalam laci tengahnya sini ada switch kecil yang tulisannya open. Nah ini kalau kita buka, dia bakal ngalirin udara dinginnya AC ke dalam laci konsol tengah sini ya. Jadi kita bisa bikin apapun yang kita taruh di tengah situ jadi lebih dingin. Nice ya. Rem parkirnya elektrik dan enaknya masih ada tuas fisikalnya di sebelah kanan sini. Ini tinggal tekan sambil injek pedal rem buat nonaktifin dan tarik buat aktifin lagi. Tapi ini otomatis nonaktif juga sih ya. Kalau kita udah masukin gigi D dan injek pedal gas pas udah pakai seatbelt. Dan otomatis aktif lagi pas kita masukin gigi P. Ada auto hold juga yang bisa nahan rem mobilnya pas berhenti. Dan ini juga masih ada tombol fisikalnya ya di tengah sini. Meskipun kalau kita mau aktifin atau nonaktifin dari layar head unitnya juga bisa sih ya. Dan kalau penasaran di tengah sini ada apa lagi, yang bawah kanan ini buat buka kameranya, yang kiri bawah buat matiin stability control, dan yang kiri atas buat crawl control. Crawl control itu apa nanti kita jelasin di nomor 9 ya. Yang knop besar banget ini buat ganti mode berkendaraan. Begitu juga ada beberapa fitur yang kepake buat off-road ya, kayak wading radar di bawah spion ini. Ini kalau kita aktifin di head unit nanti bisa mendeteksi ketinggian genangan air yang kita lewatin. Atau mode off-road radiation ini yang bisa aktifin extra fan mobilnya. Sekali lagi, hal-hal ini kita lebih jelasin di nomor mesin nanti. Oke, buat lipat spionnya nggak ada tombol fisikal. Cara paling gampangnya kita swipe down ke quick control head unitnya, klik yang rear view mirror sini, dan abis itu kita klik fold. Baru deh kelipat spionnya. Buat buka lagi, klik yang unfold. Sedangkan buat atur spionnya, di layar utama head unitnya, klik yang widget rear view mirror ini, dan nanti dia langsung masuk ke mode pengaturan. Terus kita tinggal pakai setir yang kiri yang ada panah atas bawah kiri kanan buat atur spionnya sebelah kiri, dan tombol di setir kanan yang panah kiri kanan atas bawah buat atur spion kanannya. Instrumen clusternya full LCD TFT 10,25 inci. Desainnya punya angka kecepatan yang gede di tengah dan tachometernya ada di ujung kanan bawah ya. Ada dua tema yang bisa kita pilih. Tema digital instrumen kayak gini yang lebih utamain tampilan ADAS di tengahnya. Tuh pas masuk ke D dia langsung masuk ke mode ADAS ya. Dan klasik instrumen kayak gini yang pakai dial speedometer raksasa di tengahnya. Info yang bisa diganti yang sebelah kiri sini ya, pakai tombol di sebelah kiri setir. Pertama ada trip meter dan data kecepatan rata-rata, konsumsi rata-rata, dan total waktu berkendara yang bakal reset otomatis setiap kita nyalain mobil. Terus ada data yang serupa yang bisa kita reset sendiri, ada TPMS yang ngasih lihat tekanan ban dan temperatur masing-masing, ada konsumsi BBM instan, dan ada layar detail penggerak 4 rodanya. Layar indikator mode berkendaranya ada di kanan atas ya. Sedangkan yang di sebelah kanan kepake buat nampilin media yang lagi diputar. Dan tiap mobilnya dimatiin, dia bakal nampilin beberapa info ini. Oke, fitur utamanya head unitnya raksasa nih ya, 15,6 inci. Dan ini ditenagain sama prosesor Qualcomm Snapdragon 8155. Makanya respons gambar mobilnya waktu kita putar-putar gini cepet tuh ya. Bahkan waktu kita putar setirnya juga si gambar bannya bakal ikut belok, nunjukin sudut beloknya secara real time. Nice ya. Di gambar mobil ini kalau kita tekan atasnya, kita bisa langsung atur buat buka sunroof dan sunshade-nya tuh ya. Di bawah sini ada 4 widgets dari widgets media yang lagi diputar. Widget setting cepat buat ganti fungsi tombol shortcut di setir dan atur spion, widgets teleponi, dan widgets device yang lagi tersambung. Tentunya ini bisa kita pindah-pindahin juga kalau mau ya. Di paling bawahnya ada shortcut buat atur volume, buat atur temperatur AC, pendingin jok, defogger, beberapa menu kayak buka semua aplikasi, kamera, settings, media, telepon, fitur AC driver, dan home. Di atas kiri kita bisa buka detail koneksi Bluetooth dan Wi-Fi, bisa buka DVR langsung dari sini, dan kalau kita swipe down dari atas bakal muncul quick control nih. Oke, pertama, jenis wallpapernya bisa kita ganti ya. Kalau jadi wallpaper desktop, dia jadi model wallpaper standar gini yang bisa kita ganti-ganti dengan swipe kanan kiri aja. Sedangkan kalau jadi live wallpaper ya yang gambar T2 yang bisa kita putar-putar tadi itu ya. Ada buat atur volume, di paling kanan ada yang ngasih lihat mode berkendaranya dan ada yang buat atur displaynya. Tengahnya ada buat akses memori seat driver, mati nyalain ambient light,
lipat spion, mati nyalain sensor parkir, mati nyalain fitur auto high beam, mati nyalain stability control, dan mati nyalain auto hold yang tadi dua-duanya ada tombol fisikalnya juga ya. Mati nyalain hill descent control, mati nyalain fitur idling start stop, mati nyalain extra fan, dan ada beberapa kontrol cepat yang bisa kita masukin lagi sih ya di sini. Lanjut, Hedge Unit Yeti itu ini punya koneksi wireless Apple CarPlay dan Android Auto ya. Jadi kita bisa koneksiin HP kita tanpa kabel dan nanti diproyeksiin interface yang lebih familiar sama HP kita tuh ya. Jadi kita bisa buka aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain lah. Oke, menu lengkap Hedge Unitnya. Pertama, ada off-road dial. Ini bakal nunjukin hal-hal yang relevan buat off-road ya, kayak kompas, indikator ketinggian, roll dan pitch angle, angle setir, status sistem penggerak bat rodanya, sekaligus TPMS, bisa nyalain wading radar, dan beberapa fitur yang dibutuhin buat off-road lainnya. Lanjut, ada menu user manuals. Ini buat cari tahu tentang cara pakai mobilnya ya. Ada menu Apple CarPlay dan Android Auto tadi. Menu AVM ini buat buka kamera surroundnya. Menu telepon buat Bluetooth teleponi. Multimedia center ini buat buka semua media ya, dari radio, Bluetooth, music, media dari USB, dan CarPlay atau Android Auto. DVR buat buka menu dashcam tadi. Dan settingsnya luar biasa banyak nih. Oke, pertama di tab vehicle ada sub menu basic settings yang isinya buat atur spion dapat otomatis, lipat atau buka spion, dan buat atur spionnya. Terus ada buat atur fitur easy entry exit jok driver, buka memory seat driver, atur easy entry exit jok penumpang depan dan buka memory jok penumpang depan, dan bisa atur shortcut tombol setir tadi. Di submenu door and window locks kita bisa atur kalau buka kunci mobil mau ada kedipan dan suara, kedipan doang atau suara doang. Ada buat atur ke kunci otomatis pas sudah jalan dan kebuka kunci otomatis pas mobil udah kita matiin. Welcome mode yang di awal udah kita jelasin tadi, dan ada buat buka tutup semua jendela langsung dari sini. Plus buka tutup sunshade dan sunroof dari sini juga ya. Lanjut, tab driving preferences. Ada buat mati nyalain auto hold, idling start stop, stability control, hill descent control, atur bobot setir, mati nyalain extra fan dan wading radar. Dan kalau buka kunci pintu, yang kebuka semua pintu atau pintu driver doang. Lanjut, tab lights, submenu exterior lights ada buat mati nyalain auto high beam, atur one touch turn signal, lampu sini mau berkedip 3 kali, 5 kali atau 7 kali, atur durasi follow me home, dan atur ketinggian sorotan lampu. Submenu interior lights ada buat atur ambient light secara detail ya. Tab Driving Assistance yang submenu Active Safety ini buat atur ADAS yang berhubungan sama safety aktif. Submenu Safety Warning ini buat atur ADAS yang pasif ya, alias peringatan aja. Dan submenu Safety Identification buat mati nyalain sensor parkir ya. Tab Meter ini buat atur instrumen cluster. Dari set temanya, atur brightness-nya, bisa set pengingat juga nih udah berkendara berapa lama nanti bakal dikasih peringatan. Set notifikasi kalau udah tembus kecepatan tertentu juga bisa. Atur volume bunyi peringatan, atur satuan unit TPMS dan konsumsi BBM. Bisa cek hal-hal yang error juga di sini, dan ada pengingat servis selanjutnya ya. Tab Sound, submenu volume ada buat atur fitur yang bikin suara otomatis makin keras kalau kita jalan makin kenceng dan sebaliknya. Mati nyalain bunyi bip-bip di head unit dan atur detail volume masing-masing. Submenu audio effect ini buat atur detail sound systemnya ya. Tab display ini buat atur layar head unit. Submenu screen ada buat atur screen saver, ada 3 pilihan ini. Bisa set tema juga mau gelap atau terang gini atau otomatis tergantung jam, dan buat atur brightness. Dan yang submenu time ini tentu buat atur jam lah ya. Tab connect, submenu bluetooth buat atur sambungan bluetooth, dan submenu network buat atur wifi. Tab device manager buat atur HP yang udah tersambung ke sini. Tab voice buat atur perintah suara. Ini bisa dimati nyalain ya fiturnya. Ada daftar perintah suaranya juga buat dipelajarin. Bisa kita buat bersambung juga. Jadi habis pakai satu perintah itu nggak perlu panggil lagi. Bisa langsung ngomong perintah selanjutnya. Dan bisa di set mau bisa diaktifin dari posisi mana aja voice command ini. Nah, buat pakai perintah suaranya pakai tombol di kanan setir sini atau bisa sebut aja Hello Jetour ya. Nih beberapa contohnya. Hello Jetour. I'm coming. Open driver side window. Okay. Open passenger side window. Okay. Close all windows. Okay. Open sunshade. Okay. Open sunroof. Okay. Close sunroof. Okay. Set the driver side temperature to 17 degree. Okay. Hello Jetour. I'm coming. Turn on ventilated seat on the driver's side. Okay. Change ambient light color to red. Okay. Change ambient light color to green. Okay. Oh, dan ini bisa pakai perintah bahasa Indonesia juga ya. Kalau head unitnya kita set ke bahasa Indonesia. Lanjut, settings lagi belum selesai. Tab general buat kasih lihat info head unit. Quick start mode ini unik nih. Kalau kita aktifin,
tiap kali kita nyalain mobilnya, si head unitnya selalu bakal langsung ready ya. Gak perlu nunggu reboot dulu yang muncul tulisan Jetour di awal itu. Kecuali mobilnya udah gak dipakai selama 30 jam. Jadi kalau mobilnya cuma kita matiin sehari gitu, besoknya udah kita pakai lagi, itu head unitnya bakal standby ya kayak tablet. Nah kalau dimatiin si mode quick startnya, begitu kita matiin mobilnya beberapa menit dan kita nyalain lagi, nanti head unitnya bakal langsung restart. Dan kita mesti nunggu loading screen Jetournya yang di awal itu dulu ya. Ada status storage head unitnya yang kerennya ternyata sampai 128 GB itu ya. Bisa ganti bahasa, salah satunya ada bahasa Indonesia ya. Dan lihat info general head unitnya. Oke, karena banyak info di head unit ini, gimana seandainya dia error? Nah, ada cara restartnya ternyata. Pertama, pastiin mobilnya di gigi P. Nyalain lampu hazard, injek pedal rem dan tekan dua tombol ini nih di setir. Panah kanan di setir kiri dan panah kiri di setir kanan. Tahan tuh ya selama 15 detik. Dan nanti head unit plus instrumen clusternya bakal ke restart. So, gimana menurut kalian fiturnya Jetour T2 ini? 7. Safety lengkap. Well, mobil Cina modern di atas 500 juta. Fitur safety-nya udah pasti super lengkap lah ya. Yang nggak kelihatan dulu ya, struktur Jetour T2 ini 80%-nya high strength steel ya. Dan atapnya berdensitas tinggi. So, harusnya bakal bikin bodinya lebih kuat ketika harus mengalami tabrakan. Dan buat hasil tesnya, sementara ini baru ada ASEAN NCAP ya, dan dapat bintang 5 ya. Oke lah, lanjut, airbagnya ada 6. 2 airbag depan, 2 airbag samping ada di samping kedua jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Remnya, rem depan cakram ventilasi, dan rem belakangnya cakram. Tentunya rem ABS, EBD, dan brake assist lengkap ya. Ada traction control dan stability control juga, atau ESP, yang buat matiinnya ada tombol fisikalnya ini. Ada hill start assist yang bisa nahan rem beberapa detik pas berhenti di tanjakan, waktu kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas, biar mobilnya nggak merosot dulu. Dan ada hill descent control yang bisa diaktifin dari head unit sini. Ini buat ngontrol rem dan gasnya secara otomatis di turunan curam biar mobilnya bisa turun perlahan sendiri dan kita bisa lebih fokus ke nyetirnya. Ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System alias pengukur tekanan ban di instrumen cluster sini dan di head unit juga ada ya. Dan ini lengkap sama temperatur tiap bannya juga. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik yang terintegrasi dan di depan juga ada 4 titik lagi yang terintegrasi juga. Ini ada indikator detailnya di head unit langsung ya dan bisa kita matiin juga dari head unitnya. Kameranya ada 4, 1 kamera di depan, 1 di bawah masing-masing spion, dan 1 di belakang di box ban serepes ini. Dan bisa ngebentuk gambar sekeliling mobil lagi nih ya. Ini garisnya bisa belok-belok kalau kita putar setirnya ya. Dan angle-nya banyak. Bisa lihat angle top, down depan, dan belakang gini. Angle belakang ada yang standar dan wide angle depan juga ada. Dan ada mode 3 dimensi juga yang kelihatan high res ya buat mobil di bawah 600 juta gini. Nice ya ini. Nah yang asik begitu kita jalan, dia bisa aktifin kamera 540 derajat alias kita bisa lihat bagian bawah mobilnya. Jadi kita perlu jalan dulu sedikit dan nanti mobilnya mengingat gambar dari 4 kamera yang udah ditangkap dan bakal memproyeksikan supaya seakan-akan kita bisa lihat bagian bawah kita. Dan ini bisa kita atur nih ya, level transparansinya. Bisa full solid jadi bawahnya nggak kelihatan atau bisa di set sampai full transparan jadi bawahnya full kelihatan. Keren sih ya, jadi kayak bisa lihat objek di bawah gini. Mantap. Oh, dan kameranya ini bisa kita buka pakai tombol di tengah sini atau buka menu AVM ini ya di head unit. Dan ada beberapa opsi juga, misalnya kayak kalau kita belokin setir di kecepatan rendah, nanti gambar mobilnya dari angle belok itu bakal nongol di window kecil gini. Atau kalau kita nyalain lampu sein juga bisa nongol gitu. Nice ya. Jangan lupa juga dashcam yang tadi yang terintegrasi langsung di balik spion tengah buat langsung dilihat di head unit, itu juga bisa jadi bagian dari fitur keselamatannya. Begitu juga sensor pendeteksi ketinggian genangan air ini. Yang lebih standar, jok baris keduanya ada dudukan ISOFIX buat dudukan jok bayi ya. Nah, Jetour T2 juga ada fitur safety aktif atau ADAS level 2 ya, yang memanfaatkan kamera di balik spion tengah ini, radar di depan sini, dan 2 radar yang sembunyi di balik bumper kiri kanan belakangnya. Pertama, ada forward collision warning yang bisa mendeteksi kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan dan bakal dikasih peringatan. Nah, ini sensitivitasnya bisa kita set di head unit ya. Dan ada autonomous emergency braking yang kalau udah terdeteksi kemungkinan nabrak depan dan dikasih peringatan tapi nggak sempat kita rem, nanti bakal diremin otomatis. Ini bisa kita mati nyalain juga dari head unitnya. Ada juga lane keeping assist yang terdiri dari lane departure warning dan lane departure prevention yang bisa ngebaca garis pembatas jalan dan bakal aktif di atas 65 km per jam. Kalau kita jalan di atas kecepatan itu dan terdeteksi bakal keluar garis tanpa nyalain lampu sein, nanti kita bakal dikasih peringatan ya. Bisa juga diset supaya setirnya ngebalikin biar kita nggak keluar garis. Kalau mau matiin yang setirnya balikin sendiri ini, matiin yang settings lane assist interference ini ya di head unit. Sedangkan kalau mau matiin peringatannya, matiin yang lane departure warning dan bisa kita set sensitivitasnya juga tuh. Ada intelligent dodge atau intelligent avoidance ini di head unitnya. Jadi kalau kita lagi aktifin intelligent cruise controlnya dan terdeteksi di samping ada kendaraan besar, mobilnya bakal bergerak sedikit menjauh ya.
Ada adaptive cruise control, jadi kita selain bisa set kecepatan konstan tanpa perlu tahan pedal gas, mobilnya juga bisa jaga jarak sama mobil di depan kita. Jadi misalnya, mobil di depan kita memelan, kita juga bakal ikut memelan tanpa perlu injak pedal rem. Dan kalau mobil di depan kita mengencang lagi, atau kita pindah lajur ke yang gak ada mobil di depannya, kita bakal otomatis mengencang lagi sampai kecepatan yang udah kita set tadi, tanpa perlu injak pedal gasnya. Buat aktifin ini, klik yang gambar setir ini di setir sebelah kiri sini pas kita lagi jalan. Dan buat naikin kecepatan, klik yang rest plus, turunin kecepatan yang set min, dan buat atur jarak sama mobil depan, pakai yang garis-garis ini. Adaptive Cruise Control juga dilengkapi Traffic Jam Assist ya, jadi bisa ikutin mobil depan memelan sampai dia berhenti dan bisa jalan lagi. Nah, kalau kita tahan tombol yang logo setir ini, Adaptive Cruise Control berubah fungsi jadi Integrated Cruise Assist ya. Ini artinya, Adaptive Cruise Control bakal dilengkapi fungsi Steering Assist atau Lane Centering. Jadi selain jaga kecepatan dan jarak sama mobil depan, mobilnya juga bisa gerakin setirnya terus-terusan supaya kita selalu ada di tengah-tengah lajur. Artinya, kita bisa lepas tangan sementara waktu dan setirnya bakal belok-belok otomatis. Dan sudut belokin setir otomatisnya juga termasuk tajam nih ya. Mengejutkan juga sih ya buat mobil besar gini. Nice ya. Nah, kalau kita lepas tangan setelah sekitar 12-13 detikan, nanti bakal dikasih peringatan buat disuruh pegang setirnya lagi ya. Kalau kita goyangin setirnya sedikit, nanti peringatannya bakal hilang. Kalau setelah itu 12-13 detikan kemudian gak kita pegang lagi setirnya, peringatan yang tadi bakal muncul lagi display dan bunyinya ya. Kalau dalam 12-13 detikan setelah peringatan pertama tadi muncul, gak kita pegang juga lagi setirnya, peringatannya bakal jadi lebih heboh, jadi warna merah gini ya. Dan kalau 12-13 detikan kemudian setelah merah belum kita pegang juga setirnya, nanti bakal muncul peringatan terakhir dan fitur steering assist-nya mati sendiri ya. Lanjut, ada Intelligent High Beam yang otomatis nyalain lampu jauh ketika dibutuhkan dan gak ada kendaraan di depan yang berpotensi kena silau. Ada Front Departure Alert yang bisa ngasih tahu kalau mobil di depan kita udah mulai jalan nih, jadinya kita bisa segera jalan juga. Ada Blind Spot Detection yang bisa mendeteksi objek di titik buta 3/4 belakang kiri kanan dan bakal nyalain indikator ini di spion. Dan ada Lane Changing Warning yang kalau indikator udah nyala dan kita tetap kasih lampu sein ke situ, nanti kita bakal dikasih peringatan dan indikatornya berkedip ya. Ada Rear Cross Traffic Alert yang bisa ngasih peringatan kalau pas kita lagi mundur, ada objek mendekat dari belakang kiri atau kanan kita. Ada Rear Collision Warning yang bakal ngasih peringatan kalau ada kemungkinan ditabrak dari belakang. Dan terakhir ada Door Open Warning. Ini kalau kita udah berhenti dan kita mau buka pintu dan tiba-tiba ada objek mendekat dari belakang sisi yang kita mau buka pintunya, indikator di spionnya bakal nyala ya buat ngasih tahu kita supaya kita nggak buka pintu dulu. Nice ya. 8. Bagasi dan storage. Bagasi itu unik nih, cara bukanya dulu. Jadi di remote sini dia ada pembukanya ya. Ini kalau kita tahan, nah pintunya bakal ke-eject sedikit tuh ya. Bisa manfaatin passive keyless entry-nya juga. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote tinggal dikantongin dan pas sudah deket pintu bagasinya, tinggal klik tombol ini. Dan sekitar 1 detik kemudian pintunya kebuka sedikit gini. Sementara setiap pintu lainnya masih kekunci ya. Nih, kita ulangin lagi dari klik tombolnya sampai kebuka. Jadi emang dia ada jedanya sedikit tuh ya. Oke, ini bagasi Jetour itu. Kapasitasnya 580 liter ya. Cukup besar. Nah, buka pintunya jelas ke samping ya, karena ada ban serep raksasa ini di belakang. Jadi mungkin bakal sedikit lebih sulit buat buka ini di tempat yang sempit. Tapi enaknya bagasi gini, kita bisa cuma buka sedikit aja ya. Tuh, bisa dibuka segini, segini juga bisa, segini juga bisa, segini bisa, dan lebih menguntungkan di tempat yang langit-langitnya nggak tinggi. Nah, dia ada fungsi kunci juga nih di tabungnya. Jadi kalau kita putar ke bawah gini, dia bakal ngunci ya. Nah, kalau dikunci tentunya pintu ini jadi nggak bisa kita tutup tuh. Kepake nih, seandainya kita lagi parkir di turunan gitu ya, supaya pintunya nggak nutup sendiri. Tapi fungsi kunci ini emang hanya bisa dipakai kalau pintunya lagi dibuka maksimal. Kalau lagi dibuka sedikit gini, dia nggak bisa terkunci ya. Lanjut, bibir bagasinya cukup mengotak dan lebar. Paling sedikit menyempit di bagian bawahnya aja. Kas SUV juga, jarak dari bibir ke tanahnya tinggi banget ya. Jadi kalau mau angkat barang berat bakal agak sulit emang. Dan dari bibir bagasinya keluar masih ada perpanjangan bodi lagi. Ini juga harus lebih hati-hati nih kalau keluarin barang berat karena berpotensi lecetin bodi sini ya. Nah, dari bibir bagasi ke lantai bagasinya rata ya. Jadi keluarin barang dari sini bakal gampang harusnya. Oke, di pintu sini ternyata banyak trik uniknya. Di paling atas sini ada storage kecil gini, dan yang di sebelah kanan sini ada storage yang ada pemisahnya tuh ya. Di bawahnya, ini kalau kita buka isinya ada segitiga merah ini ya. Di kiri sini ada gantungan belanjaan maksimal 3 kg dan di kanan juga ada. Di bawahnya lagi lebih unik tuh. Yang kanan ada gambar speaker Bluetooth gini dan tulisannya maksimal 3 kg. Kalau kita pencet ini, tada, kebuka. Cup holder tuh ya ternyata. Ya mungkin bisa kita pakai buat taruh speaker Bluetooth juga di sini. Yang di kiri gambarnya minuman sama maksimal 3 kg juga. Dan kalau kita klik ini kebuka juga tuh ya jadi cup holder. Jadi enak nih, kita bisa nongski duduk santai di sini sambil minum-minum ya kan. Dan tutupnya tinggal ke atasin lipat lagi aja ya. Yang kanan ini pembuka pintu emergency dari dalam, dan bahkan yang sebelah kanan sini bisa dipakai buat jadi pembuka botol. Praktis nggak tuh?
Lanjut, di dalam atas sini ada lampu LED buat bagasinya yang bisa kita mati nyalain sendiri juga. Di kiri sini ada speaker surround, klip, dudukan parcel shelf yang kalau kita buka ada klip juga di dalamnya. Di bawahnya ada klip lagi, di sini juga. Di sini ada garis yang ada logo gini dan tulisan 132 mm. Nah ini kita nggak tahu artinya nih. Yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Ada net juga, di sini juga ada jepitan buat naruh apapun ini dan ada power outlet 12 volt. Yang sebelah kanan sama ada speaker surround juga, 2 klip di atas, garis yang lebih panjang di sini dengan simbol-simbol dan angka yang sama dan net yang lebih panjang. Lanjut, ada parcel shelf atau cover bagasi. Jadi kalau kita tutup gini, kita bisa bikin barang yang di dalam nggak bisa diintip dari luar ya. Tapi karena atasnya soft gini, jadi kita nggak bisa taruh barang apapun di atasnya. Dan tentunya ini bisa kita lepas kalau mau masukin barang lebih tinggi. Oke, di bawah lantainya masih ada sisa ruang lagi tuh ya, yang termasuk sangat besar. Yang garis-garis berlubang itu harusnya buat aki ya, kalau di T2 yang PHEV. Ada dongkrak juga, toolkit, dan buat naruh barang lah ya. Oh, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Pakai tuas di ujung sini ya. Tapi kelihatan tuh, kok nggak bisa kelipat banget sih? Nah, ternyata kita harus angkat dulu bagian bawah joknya nih pakai tali yang di pinggir sini. Tinggal kita angkat aja ya. Nah, bagian bawah joknya kelipat dan baru deh kita bisa lipat joknya. Dan kalau dilipat gini, kita bisa masukin barang yang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakangnya. Dan yang satu lagi juga sama. Kita perlu lipat dulu bagian bawahnya kayak gini, baru dilipat belakangnya. Nah, bagasi jadi jauh lebih besar ya, 1494 liter. Dan ini lantainya super duper rata. Bisa masukin kasur gitu nih ya buat tidur santai. Nice lah. Oke, kalau mau tutup pintunya, jangan lupa unlock dulu dengan puter ini ke atas. Nah, kita bisa manfaatin lubang yang di atas ini nih buat langsung tutup ya. Tapi yang asik, dia ada fitur vacuum door nih ya buat bagasinya. Jadi nggak usah kita tutup kenceng-kenceng, dorong aja pelan sampai nempel. Dan nanti dia bakal kesedot sendiri tuh buat tutup sempurna. Nih sekali lagi, asik ya. Oke, kalau penasaran ban serepnya di mana? Jelas ada di balik kotak gede inilah ya. Yang sayangnya, toolkit buat bukanya nggak disediain di unit yang kita pakai buat video ini. Tapi di balik kotak ini ban serepnya jenis space saver ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Mesin dan off-road. Sebenarnya T2 ada beberapa pilihan mesin di luar. Yang mesin bensin aja ada 2 pilihan ya. Ada 1500cc turbo dan 2000cc turbo. Dan satu lagi ada pilihan yang plug-in hybrid ya. Nah yang masuk ke Indonesia sekarang baru ada satu opsi mesin aja ya, yang 2000cc turbo. Tenaganya 242 HP atau 245 PS. Nice gak tuh? 500 jutaan dapat mobil bermesin bensin yang tenaganya hampir 250 HP. Dan torsinya 375 Nm. Mantap! Kalau dibanding mesin diesel kayak Fortuner, Pajero Sport, dan Tank 300 diesel, tenaganya T2 ini jauh lebih tinggi ya. Sedangkan torsinya masih di bawahnya emang. Tapi buat sebuah mesin bensin, apalagi di harga segini sih termasuk tinggi ya. Transmisinya otomatis dual clutch 7 percepatan, pakai kopling basah atau wet clutch. Cara pindahin giginya sambil injek pedal rem tentunya. Kalau mau jalan dari P, kita ke bawahin yang jauh biar masuk ke D. Kalau mau mundur, ke atasin yang jauh biar masuk ke R. Kalau mau masuk ke N dari R, tinggal ke bawahin sedikit aja. Dan dari D, kalau mau masuk ke N, ke atasin sedikit ya. Kalau udah mau parkir, tinggal klik tombol P ini aja. Nah, kalau mau masuk mode manual, habis masukin ke D, kita kebawain sekali lagi biar masuk ke mode plus minus itu. Dan buat naik turunin giginya secara manual, kita pakai pedal shift yang di balik setir sini ya. Mode berkendaranya ada banyak. Aturnya pakai knob di tengah sini nih. Ada Eco, Normal, Sport, dan sisanya buat off-road nih. Ada Snow atau salju, Mud atau lumpur, Sand atau pasir, dan Rock atau bebatuan. Nah, selain animasi di layarnya tadi, di knopnya tadi juga bakal ada lampunya ya, yang ngasih tahu lagi pakai mode apa. Tapi yang paling keren adalah kalau kita pencet tengahnya ini, nah dia bakal masuk ke X mode. X mode ini Jethro bilang adalah mode pintar yang bakal nyesuaiin sendiri hal-hal kayak traksi, respons gas, di vlog tengah dan belakang sesuai dengan keadaan jalan yang terdeteksi. Keren juga ya.
Perintilan lainnya, ada fitur auto stop start yang bisa matiin mesin mobil sementara waktu kita lagi berhenti dan bakal otomatis nyala lagi pas kita mulai jalan lagi. Dan seberapa ringan berat bobot setirnya bisa kita atur ya dari head unit sini yang ada 3 pilihan atau dibuat nyambung sama mode berkendaranya. Nah, kita cuma ngabisin waktu sebentar banget ya sama si T2 ini. So kita nggak bisa kasih full impresi berkendara harian, apalagi konsumsi BBM-nya. Tapi kita sempetin cobain buat akselerasi sih ya. Jetour nggak ngeklaim angka 0-100 km per jam, tapi dari yang kita tes kita bisa dapat sekitar 7,8 detik. Not bad lah ya. Dan top speednya diklaim mentok di 180 km per jam, sementara waktu kita coba di speedometernya bisa sampai 190 km per jam. Oke, penggeraknya. Jetour T2 yang masuk sini pakai penggerak 4 roda yang Jetour sebut XWD. Pada dasarnya ini sistem real time 4-wheel drive yang bisa ikut aktifin roda belakang ketika dibutuhkan ya. Sistem torque management XWD ini dibuat oleh BorgWarner. Buat kunci diferensial tengah alias buat ubah dari penggerak depan ke penggerak 4 roda, dia pakai multi-plate clutch LSD, dan buat kunci diferensial belakang alias buat bikin ban belakang kiri dan kanan gerak bersamaan, dia pakai electronic LSD. ELSD ini bisa aktif otomatis kalau dibutuhkan atau kalau kita masukin ke mode-mode off-road yang pas ya. Oh, perlu diingat, Jetour T2 ini strukturnya monokok ya. Jadi buat kenyamanan di jalanan sehari-hari udah pasti bakal lebih oke dibanding SUV leather frame kayak Pajero Sport dan Fortuner juga. Apalagi suspensi belakangnya multi-link independen juga. Dan meskipun buat off-road mungkin gak seproper leather frame, tapi cukup banyak lah penunjang yang bisa bantu T2 ini keluar dari jalan mulus. Kayak pelindung bagian bawah mesinnya yang terbuat dari bahan metal misalnya. Bentuk body overallnya juga cukup bantu ya supaya nggak gampang gasruk dari angka approach angle, departure angle, dan rem brake over angle yang cukup proper. Garuk clearance saya yang 220 mm juga termasuk tinggi sih ya buat SUV monokok gini. Ada juga wading radar yang dipasang di bawah spion kiri dan spion kanan. Ini kalau kita aktifin dari head unit, nanti dia bisa ngebaca tuh pas kita lewatin genangan air, si genangannya itu udah sedalam apa. Dan diklaim cukup aman buat lewatin genangan setinggi 700 mm ya. Ada juga extra fan yang bisa kita aktifin dari head unit bagian off-road radiation ini. Fungsinya supaya bagian kompartemen mesin bisa dapat pendinginan lebih pas lagi kerja lebih keras di medan off-road ya. Dan ada fitur crawl control juga nih. Jadi kalau kita aktifin, dia fungsinya kayak off-road cruise control gitu ya. Jadi kita bisa set kecepatan super rendah, nanti mobilnya bakal atur gasnya secara otomatis buat bantu mobilnya bisa terus jalan sendiri di medan yang berat. Nice ya? Kayak yang tadi kita jelasin di bagian fitur juga, ada aplikasi off-road buat lihat hal-hal kayak steering angle, kompas, pitch, dan roll gitu-gitulah ya. Gimana rasanya kalau dibawa detail? Itu tunggu review lengkapnya ya nanti. 10 detail-detail lain. Kayak dashing dan X70 Plus juga, T2 ini juga udah dirakit lokal ya di fasilitas perakitan handal di Pondok Ungu. Nice ya? Bensinnya, kapnya ada di kiri sini dan bukanya tinggal ditekan aja ya. Ada tulisannya 92, artinya disarankan pakai bensin dengan oktan RON 92 atau lebih tinggi ya. Artinya di sini bisa pakai sejenis Pertamax, BP92, Shell Super dan sejenisnya. Nah, garansinya, Jetour T2 dapat garansi kendaraan dan mesin selama 6 tahun tanpa batasan kilometer. Nice ya? Dan buat servisnya, dapat gratis biaya servis jasa dan spare part selama 3 tahun atau 45.000 kilometer. So, gimana kalian soal Jetour T2 ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel ini. See you next time.